Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodya Setiawati, bernimkan A1E1220906, kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara. Pertama, pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan wawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik-teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Tujuan dan fungsi wawancara: pertama, memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi kondisi tertentu. Yang kedua, memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang ketiga, melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Jenis-jenis wawancara. Pertama, wawancara terstruktur. Nah, wawancara ini adalah wawancara terpemimpin, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Jenis ini juga biasa disebut wawancara bebas, sebab wawancara dapat menanyakan apa saja kepada narasumber. Yang ketiga, wawancara bebas terpemimpin. Nah, dari wawancara ini adalah wawancara bebas, yaitu gabungan dari dua jenis wawancara sebelumnya, di mana pewawancara tetap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, namun secara garis besarnya saja. Selanjutnya ada bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara formal. Di sini wawancara formal yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara formal atau sistematis untuk mendapatkan data tertentu. Nah, contohnya itu bentuk wawancara penelitian. Yang kedua, wawancara rutin. Bentuk adalah wawancara rutin itu adalah wawancara yang dilakukan secara rutin, ditunjukkan untuk mendukung kelancaran kegiatan atau operasional bisnis atau perusahaan, misalnya evaluasi bulanan kinerja karyawan. Ketiga, wawancara konferensi pers. Nah, di sini adalah ketika para jurnalis diundang oleh pihak-pihak tertentu untuk meliputi informasi atau data tertentu agar dimuat dan diperluaskan. Misalnya, ada perusahaan yang meluncurkan produksi baru, melakukan kerjasama dengan pihak lain, menyelenggarakan acara amal, dan lain-lain. Yang ketiga, wawancara akses pers. Nah, bersama dengan bentuk wawancara konferensi pers, namun untuk wawancara akses pers ini lingkupnya itu lebih kecil lagi, seperti hasil dilakukannya pertemuan, negosiasi, dan lain-lain. Terakhir, wawancara semi struktur. Bentuk terakhir ini adalah atau disebut dengan biografi. Sesuai namanya, wawancara ini ditunjukkan untuk menggali informasi sebagai bahan tulisan biografi dan narasumber. Terima kasih. Saudara Reza, ya silakan masuk. Ya, selamat siang. Ya, silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Bisa Anda menceritakan tentang diri Anda? Nama saya Raden Reza Perdana Setialang. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Bogor, yaitu Universitas Pakuan. Di sana saya mengambil jurusan manajemen ekonomi. Di CV Anda tertulis bahwa Anda lulusan SMK Perawatan. Lalu mengapa Anda sekarang kuliah dengan jurusan manajemen ekonomi? Bisa dijelaskan? Jadi sebetulnya saya ini tertarik dengan dunia kesehatan, juga dengan di bidang manajemen. Ya, namun saya lebih memilih manajemen, Pak, karena manajemen itu lebih melingkup dalam segala hal, Pak.
Sedangkan kesehatan, saya hanya mempelajari ilmu tentang dunia kesehatan. Ya, baik. Apakah sebelumnya Anda pernah bekerja? Ya, selama pengalaman saya bekerja di dunia kesehatan semua, Pak. Yang pertama, saya bekerja di klinik bersalin. Dia di sana lebih menguntungkan, lebih memajukan tentang dunia persalinan, Pak. Jadi mengenai USG dan segala hal. Yang kedua, saya bekerja di klinik Polres Bogor. Di sana saya belajar tentang manajemen juga, sehingga saya tertarik dengan dunia manajemen ini. Pengalaman serta keahlian apa yang Anda dapat dari pekerjaan tersebut? Ya, yang jelas di sana saya belajar mengenai hal agar lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Dan di sana juga saya mempraktikkan hal-hal apa saja yang dipelajari selama di sekolah. Mengapa kamu resign dari pekerjaan tersebut? Karena saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya, Pak, yaitu di bidang manajemen. Sehingga saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan ini memulai kembali dari nol dalam bidang manajemen. Ceritakan kelebihan Anda. Ya, baik. Dari segi kelebihan, saya memiliki ketelatenan pada waktu. Saya selalu berusaha untuk tepat waktu. Yang kedua, saya mampu bekerja baik tim maupun individu. Yang ketiga, saya memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang saya lakukan. Kekurangannya? Kekurangannya, saya memiliki rasa percaya diri yang kurang. Namun, saya telah bergabung dalam organisasi kepemudaan. Di sana saya sebagai wakil, dan di sana pula saya belajar untuk melatih rasa percaya diri yang saya. Mengapa Anda tertarik dengan perusahaan kami? Ya, baik. Perusahaan Bapak ini memiliki jenjang karir yang baik. Saya ingin mengaplikasikan apa yang saya pelajari selama berkuliah ke perusahaan Bapak ini. Berapa gaji yang Anda inginkan? Untuk gaji, saya mengikuti standar apa yang telah ditentukan di perusahaan ini, Pak. Apakah Anda siap untuk bekerja lembur? Saya siap untuk bekerja lembur, asalkan lembur itu tidak mengganggu jam perkuliahan saya. Ya, terima kasih. Jawaban-jawaban saudara sudah kami simpan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk pertanyaan saya, mungkin setelah wawancara ini selesai, apakah ada tes-tes lain yang akan saya hadapi? Ya, tes selanjutnya itu ada psikotes, kesehatan, dan setelah semua proses-proses tes tersebut berjalan, kami akan menghubungi saudara bila semua dinyatakan lulus. Oke, baik, Pak. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Pak. Baik, kita sudahi saja wawancara hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Ya, sudah cukup jelas, Pak. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama.